Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 1706 111 00126, kelas 6D. Perkenalkan, saya Setiawati, NIM 1706 111 00119. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari, NIM 130 dari kelas 6D. Saya Gita Nur Indasari, NIM 1706 111 00149. Teman-teman, pastinya kalian semua sudah tahu kan bahwa perangkat pembelajaran itu bukan hanya RPP saja. Nah, di sini kelompok kami selain menggunakan perangkat pembelajaran RPP, kami juga menggunakan perangkat pembelajaran yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran yang digunakan kami selain RPP. Di sini ada modul dan LKS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang modul. Jadi, modul di sini kelompok kami membuatnya dikhususkan untuk kelas 5 semester 2. Di sini sudah jelas, modul ini ditujukan untuk tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran kelima. Di sini, kami sudah mendesain cover modul seperti ini agar menarik minat siswa dalam belajar. Di dalam modul ini terdapat bagian-bagian seperti berikut, contohnya ada kata pengantar, pendahuluan, petunjuk penggunaan modul umum maupun khusus, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini sudah menjelaskan bahwasanya dalam pembelajaran kelima ini kita ada 3 mata pelajaran yang akan dipelajari di dalamnya. Yang pertama, ada bahasa Indonesia mengenai media cetak elektronik. Yang kedua, mengenai IPA, zat tunggal dan campuran. Yang ketiga, SBDP, memahami tangga nada. Yang pertama di sini ada kegiatan 1. Kegiatan 1 di sini nantinya siswa akan membaca terlebih dahulu apa saja unsur-unsur media cetak yang terdapat dalam sebuah media iklan. Yang pertama, kemudian kita akan mengamati contoh dari media cetak atau elektronik yang ada. Setelah siswa mengamati gambar ini, siswa akan disuruh untuk menurut mereka unsur-unsur apa saja yang ada dalam contoh iklan ini. Kemudian di kegiatan kedua ada mata pelajaran IPA. Di sini siswa nantinya akan membaca terlebih dahulu materi apa yang akan dipelajari. Materi di sini yaitu zat tunggal dan campuran. Jadi di sini sudah ada apa sih pengertian dari zat tunggal, kemudian unsur-unsurnya dan senyawanya. Kemudian selanjutnya siswa akan dituntun juga dalam mengenal aktivitas selanjutnya apa setelah kita membaca seperti ini. Nah, di sini sudah ada panduannya bahwa siswa akan melakukan sebuah percobaan. Di sini sudah lengkap dengan alat, bahan, langkah-langkah percobaan. Dan nantinya siswa juga akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam tabel maupun soal-soal yang ada di bawahnya. Di kegiatan ketiga, siswa juga akan mempelajari tentang SBDP. Sebelumnya mereka akan membaca juga apa saja sih tangga nada yang ada. Kemudian jenis dari skala pentatonik ada apa? Seperti ada pelok dan selendro. Di sini juga ada siswa nantinya akan menyanyikan sebuah lagu sesuai apa yang ada instruksi di dalam modul ini. Selanjutnya, setelah siswa mempelajari materi-materi yang ada di modul, nantinya siswa juga akan mengerjakan latihan-latihan soal yang telah disediakan oleh guru. Setelah siswa selesai mengerjakan latihan soal, di halaman terakhir modul akan ada perintah bagaimana siswa akan bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk memperdalam materi yang telah didapatkan di kelas untuk dipahami lebih lanjut di rumahnya. Yang kedua yaitu LKS, lembar kegiatan siswa. Di sini
Apa sih fungsinya guru memberikan LKS kepada siswa? Jadi LKS ini berfungsi untuk menjadi tuntunan siswa selama melakukan percobaan. Kita lihat ya, di sini sudah jelas covernya, LKS untuk tema 9, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, sebelum mereka melangkah ke percobaan, alangkah baiknya kita sebagai guru terus memberikan daya tarik kepada siswa agar minat belajar siswa itu semakin meningkat. Seperti misalnya memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siswa agar nantinya selama percobaan siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya di sini akan ada pengisian data siswa. Jadi setiap kelompok yang mendapat LKS ini pasti mereka akan mengisi data. Misalnya kelompok 1 namanya ada Setiawati, ada Gita, ada Mustika, seperti itu. Kemudian siswa sendiri juga dapat membaca kompetensi inti apa saja yang ada, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai nantinya. Di sini juga ada ringkasan materi. Ringkasan materi ini adalah rangkuman dari materi yang telah dibuat guru tadi di modul, kemudian diringkas sedemikian rupa, diambil pokok atau intisarinya, dia dituangkan ke dalam LKS. Kemudian di halaman selanjutnya nantinya akan ada langkah-langkah kerja. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, seperti perhatikan guru ketika membagi kelompok. Yang kedua, sesudah mendapatkan kelompok, berkumpullah sesuai dengan anggota kelompok. Kemudian, cermati dan pahami pada saat guru menjelaskan cara mengerjakan LKS. Jadi nantinya guru setelah membagikan LKS kepada siswa, guru tidak hanya memperhatikan siswa, tetapi guru menjadi fasilitator selama siswa melakukan percobaan. Kemudian, diskusikan dengan anggota kelompokmu dengan lembar LKS yang telah diberikan guru. Kemudian tulislah jawabanmu dalam lembar LKS yang diberikan oleh guru, dan setelah mengerjakan silakan ikuti instruktur guru, seperti itu. Di sini di pelatihan pertama di sini sudah ada ya. Jadi siswa itu dituntut untuk melakukan percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti gelas plastik, kemudian sendok plastik, air, gula, minyak, pasir, pewarna makanan berwarna hijau. Kemudian juga ada langkah-langkah percobaan yang telah dibuat secara rinci oleh guru. Kemudian setelah siswa melakukan percobaan, siswa nantinya juga diharapkan dapat mengerjakan tabel ini. Nah, tabel ini adalah tabel hasil percobaan siswa. Jadi siswa nantinya setelah melakukan percobaan bisa membedakan mana campuran yang tercampur secara sempurna dan mana campuran yang tidak tercampur sempurna. Setelah itu, siswa juga mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di bawahnya seperti ini. Jadi, guru setelah memberikan LKS kepada siswa, guru tidak pergi begitu saja, tetapi guru akan menjadi fasilitator, bahkan membimbing siswa selama percobaan berlangsung. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai modul dan LKS yang telah dibuat oleh kelompok saya. Terima kasih.
pada kesempatan ini kami akan melakukan sebuah percobaan sederhana dengan judul percobaan identifikasi sifat campuran. Nah, sebelum itu saya akan mengulas sedikit mengenai jenis zat dan bagaimana sifat campurannya. Zat sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal yaitu zat yang terdiri dari materi sejenis saja. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat yang sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa yaitu zat yang terdiri dari beberapa unsur-unsur. Yang selanjutnya yaitu zat campuran. Apa sih yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran yaitu zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal yang dicampurkan. Berdasarkan sifat campurannya, zat campuran ini dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu zat campuran homogen. Zat campuran homogen yaitu zat campuran yang terdiri dari dua atau lebih zat tunggal yang dapat tercampur dengan merata. Sifat campuran dari zat campuran homogen ini yaitu tidak memiliki sekat atau bidang batas antara zat yang satu dengan zat yang lainnya, dikarenakan zat-zat tersebut dapat bercampur dengan merata atau sempurna. Kemudian yang kedua yaitu zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen yaitu zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal yang tidak dapat bercampur dengan sempurna atau tidak dapat tercampur dengan merata. Sifat campuran dari zat campuran heterogen ini yaitu memiliki sekat atau bidang batas antara zat yang satu dengan zat yang lainnya, dikarenakan zat-zat tersebut kan tidak dapat tercampur dengan merata tadi. Nah, sudah lebih paham kan mengenai jenis zat dan bagaimana sifat campurannya? Nah, untuk percobaan ini dilakukan dengan tujuan yaitu dengan melakukan percobaan mencampurkan beberapa benda atau zat, siswa dapat mengidentifikasi sifat campuran dan komponen penyusunnya dengan tepat. Jadi setelah percobaan ini nantinya diharapkan siswa itu dapat menemukan manakah zat campuran yang memiliki campuran homogen dan manakah zat campuran yang memiliki sifat campuran heterogen. Seperti itu. Percobaan ini sendiri diperuntukkan untuk siswa kelas 5 semester 2 pada tema ke-9 tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 1 tentang benda tunggal dan campuran, dan pada pembelajaran ke-5. Sebelum melakukan percobaan, tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Adapun alat-alatnya sudah saya sediakan dan tersedia di sini di dalam kotak kit ini. Alat-alatnya antara lain yang pertama yaitu 7 buah gelas plastik. Nah, gelas plastik ini digunakan sebagai tempat atau wadah untuk mencampurkan atau melarutkan zat-zat yang sudah saya siapkan. Dan di sini saya memilih gelas plastik transparan karena dengan menggunakan gelas plastik transparan ini dapat dengan mudah ketika mengamati zat campuran yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua di sini ada 2 buah sendok plastik. Nah, sendok plastik ini kan ada 2 buah. Nantinya yang satunya akan digunakan untuk mengambil bahan-bahan, kemudian yang satunya lagi akan digunakan untuk mencampur bahan-bahan di dalam gelas plastik ini. Nah, setelah menyiapkan alat-alatnya, selanjutnya yaitu menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahannya itu berupa benda cair dan juga benda padat. Yaitu yang pertama ada air putih. Air putih ini tidak berwarna. Kemudian yang kedua ada minyak goreng. Yang ketiga ada
pewarna makanan berwarna hijau. Yang keempat ada gula pasir. Dan yang terakhir atau yang kelima ada pasir. Nah, seperti yang terlihat di sini bahwa alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan yaitu alat-alat dan bahan-bahan yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika siswa nantinya ingin melakukan percobaan sendiri di rumah, siswa tidak akan kesulitan dalam menemukan alat-alat dan juga bahan-bahan yang akan digunakan untuk percobaan. Langkah-langkah kegiatan praktikum. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, campurkan bahan berikut dalam gelas plastik. Yang pertama, air dengan gula, air dengan minyak, air dengan pasir, air dengan pewarna hijau, minyak dengan pasir, minyak dengan gula, dan minyak dengan pewarna hijau. Amatilah ketujuh larutan, apakah termasuk ke dalam zat yang tercampur sempurna atau homogen, atau zat yang tercampur tidak sempurna atau heterogen. Tulislah hasil data yang diperoleh pada sebuah tabel yang telah kalian buat. Setelah itu, bersihkan alat dan bahan yang telah digunakan dan simpan ke tempat yang semula. Data yang diperoleh dari kegiatan praktikum adalah campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya sama, yang materi penyusunannya berinteraksi tetapi tidak membentuk zat baru, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dari data hasil praktikum, yang termasuk campuran heterogen adalah air dengan gula dan air dengan pewarna hijau. Campuran heterogen adalah campuran yang setiap bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat. Campuran tidak sama antara satu komponen dengan komponen lainnya. Terdapat bidang batas sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Dari data hasil praktikum, yang termasuk campuran heterogen adalah air dengan pasir, air dengan minyak, minyak dengan pasir, minyak dengan gula, dan minyak dengan pewarna hijau. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang identifikasi sifat zat campuran. Tapi sebelum itu, kita mengingat-ingat lagi apa sih zat tunggal dan apa sih zat campuran itu. Zat tunggal atau zat murni merupakan zat yang terdiri dari materi sejenis. Contohnya gula, minyak, air, pasir, dan lain sebagainya. Zat tunggal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi, contohnya udara. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur, contohnya air. Air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen. Selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran merupakan kumpulan dari beberapa zat tunggal. Zat campuran dapat dibagi menjadi dua, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen merupakan zat yang tidak bisa dibedakan. Jadi penyusunnya itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Sedangkan zat campuran heterogen, zat penyusunnya dapat dibedakan atau tidak merata secara sempurna. Langsung saja untuk melakukan percobaan. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyampurkan bahan sesuai dengan modul yang sudah dipelajari.
saya melakukan 7 percobaan. Yang pertama yaitu mencampurkan pasir dengan air. Yang kedua, mencampurkan gula dengan air. Yang ketiga, mencampurkan minyak dengan air. Yang keempat, mencampurkan pewarna makanan dengan air. Yang kelima, mencampurkan pasir dengan minyak. Yang keenam, mencampurkan minyak dengan gula. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mencampurkan pewarna makanan dengan minyak. Setelah semua selesai, kita aduk menggunakan sendok. Tujuannya agar kita mengetahui zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Setelah menunggu beberapa menit, tibalah saatnya untuk mengamati dan membedakan masing-masing percobaan. Percobaan pertama yaitu air dengan pasir. Dapat dilihat bahwa air dan pasir tidak tercampur secara merata atau terdapat endapan di bawahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir dan air merupakan campuran heterogen. Selanjutnya, air dan gula. Dapat dilihat bahwa air dan gula tercampur secara merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa air dan gula merupakan campuran homogen. Selanjutnya, air dengan minyak. Dapat dilihat bahwa air berada di bawah sedangkan minyak berada di atas. Mereka tidak tercampur secara merata atau tergabung, sehingga air dan minyak merupakan campuran heterogen. Selanjutnya, campuran pewarna makanan dengan air. Dapat dilihat bahwa pewarna makanan dan air mencampur secara merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa pewarna makanan dengan air merupakan campuran homogen. Selanjutnya yaitu campuran minyak dengan pasir. Di sini dapat dilihat bahwa campuran minyak dan pasir terdapat endapan di bawahnya. Mereka tidak menyatu dengan rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak dan pasir merupakan campuran heterogen. Selanjutnya, campuran minyak dengan gula. Di sini juga terlihat bahwa minyak dan gula tidak tercampur secara merata, sehingga dapat disimpulkan minyak dan gula merupakan campuran heterogen. Selanjutnya, campuran minyak dengan pewarna makanan. Di sini juga terdapat endapan di bawahnya. Minyak dan pewarna makanan tidak dapat menyatu, sehingga disimpulkan bahwa minyak dan pewarna makanan campuran heterogen. Dapat disimpulkan bahwa campuran air dan pasir, air dengan minyak, minyak dengan pasir, minyak dengan gula, minyak dengan pewarna makanan merupakan campuran heterogen, sedangkan campuran homogen yaitu air dengan gula dan air dengan pewarna makanan. Itulah tadi kegiatan
percobaan identifikasi sifat zat campuran. Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, langkah selanjutnya yaitu membersihkan alat dan bahan yang sudah selesai digunakan. Cara membersihkannya yaitu pertama, membuang semua bahan yang sudah tidak dipakai ke dalam sampah. Langkah kedua yaitu cuci dengan air. Jika dirasa belum bersih, bisa menggunakan sabun. Bilas dengan air lagi. Setelah selesai, bisa dikeringkan. Ulangi langkah sampai semuanya bersih. Ini yang terakhir ya. Jika sudah kering, bisa dimasukkan ke dalam kotak kit. Agar alat-alatnya tersimpan dengan rapi dan dapat digunakan kembali.